Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhad dalamid? Bi khairin alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat untuk selalu belajar berkaitan dengan bahasa Arab. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan tarokib, menjelaskan tentang fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Bisa diperhatikan buku kalian yang sudah saya share. Di sini ada 2 kalimat. Yang pertama yaitu kalimat yang menggunakan fi'il madhi. Contohnya Farhan dhahaba ilal madrasah bil amsi. Farhan sudah berangkat ke sekolah kemarin. Yang kedua, Hasanah katabat ad-darsa fil usbu'il madhi. Hasanah sudah menulis pelajaran pada minggu yang lalu. Yang ketiga, Azizah wa Khalidah jalasata. Azizah dan Khalidah jalasata, keduanya duduk amamal fasli, di depan kelas, qabla yaumaini, 2 hari yang lalu. Yang keempat, at-talamid laibu, para siswa bermain kurrotal kodami, sepak bola, fi midanil madrasah, di lapangan sekolah. Ini semua adalah kejadian yang sudah berlalu yang menggunakan fi'il madhi. Bagaimana dengan yang penggunaan fi'il mudhari'? Kalian perhatikan yang sebelahnya. Farhan dhaba ilal madrasah dakata bil amsi. Farhan sudah berangkat ke sekolah kemarin. Kalau dibuat fi'il mudhari', Farhan yadhabu ilal madrasah kulla yaum. Farhan yadhabu, berangkat, ilal madrasah, ke sekolah, kulla yaumin, setiap hari. Hasanah taktubu ad-darsa. Hasanah sedang menulis pelajaran, fil usbu'il, akan menulis pelajaran, fil usbu'il qadim, pada minggu yang akan datang. Azizah wa Khalidah, Azizah dan Khalidah tajlisani, dua-duanya duduk, amal fasli, di depan kelas, amal fasli, di depan kelas, al-ana, sekarang. At-talamid, para siswa, yala'abuna, sedang bermain, korotal kodami, sepak bola, fi midanil madrasah, di lapangan sekolah. Ini adalah kalimat-kalimat yang menggunakan fi'il mudhari', yaitu ada keterangan kula yaum, ada keterangan fil usbu'il qadim, kula yaum, setiap hari, berarti fi'ilnya harus menggunakan fi'il mudhari'. Fil usbu'il qadim, pada minggu yang akan datang, berarti menggunakan fi'il mudhari'. Al-ana, sekarang, juga menggunakan fi'il mudhari'. Kemudian fi'ilnya memang menggunakan fi'il mudhari'. Dan untuk kalimat keterangan yang biasa digunakan untuk fi'il madhi yaitu bil amsi, kemarin, bil usbu'il madhi, pada minggu yang lalu, qabla yaumaini, 2 hari yang lalu, atau fi'ilnya jelas-jelas menggunakan fi'il madhi yang artinya kejadiannya sudah berlalu. Fi'il madhi itu apa? Kita simak berikut ini. Fi'il madhi ialah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang telah terjadi di masa lalu. Jadi perbuatannya sudah terjadi di masa lalu. Dan yang sekarang kan kita pelajari adalah kenapa fi'il madhi tersebut berubah-ubah. Di atas ini yang warnanya merah, berubah-ubah bentuknya berkaitan dengan subjeknya. Farhan, 1 orang laki-laki, Hasanah, 1 orang perempuan, Azizah wa Khalidah, 2 orang perempuan, at-talamid, para siswa, banyak siswa. Dan itu fi'ilnya berubah-ubah. Perubahan tersebut dikarenakan
yang di depannya menjadi subjek itu berupa bentuk mufrad, bentuk satuan, atau jamak, bentuk plural, banyak. Nah, itu akan mempengaruhi bentuk dari fi'il tersebut. Yang kita akan bahas sekarang adalah yang fi'il madhi dulu. Kita perhatikan yang di bawah ini adz-dhamair atau dalam bahasa Indonesia kata ganti. Kata ganti untuk satu orang laki-laki huwa. Fi'il madhinya fa'ala. Ini wazan. Wazan itu patokan. Misal contohnya adalah kata hajaro. Huma, dua orang laki-laki. Wazannya, patokannya fa'ala, belakangnya ada tamnya alif. Contoh fi'ilnya adalah hajaro. Hum adalah jamak mudzakkar salim. Untuk kata ganti banyak orang laki-laki. Fi'il madhinya fa'alu, belakangnya ada tambahan waw dan alif. Untuk wazannya. Dan untuk contohnya adalah hajaru. Yang selanjutnya hiya. Hiya untuk satu orang perempuan. Kata patokannya atau wazannya fa'alat. Contohnya hajarat. Huma dua orang perempuan. Kata patokannya fa'alata. Contohnya hajarota. Huna untuk banyak orang perempuan. Patokannya atau wazannya fa'alna. Contohnya hajarna. Anta, kamu laki-laki, satu orang. Wazannya atau patokannya fa'alta. Contohnya hajarta. Antuma, kamu berdua laki-laki. Patokannya fa'altuma. Contohnya hajartuma. Antum, kalian semua banyak laki-laki. Patokannya fa'altum. Contohnya hajartum. Selanjutnya angti. Kamu satu orang laki-laki. Patokannya fa'alti. Contohnya hajarti. Antuma, kamu berdua perempuan. Patokannya atau wazannya fa'altuma. Wazan untuk fi'il madhinya. Terus contohnya hajartuma. Lanjutnya angtunna. Kalian semua perempuan banyak. Itu patokannya atau wazannya fa'altunna. Contohnya hajartunna. Selanjutnya mufrad kata ganti orang, satu orang laki-laki. Ana, saya. Bisa satu orang laki-laki, bisa satu orang perempuan. Kata ganti mutakalim atau orang yang ngomong. Fi'il madhinya fa'altu. Contohnya hajartu. Nahnu, kita. Kata ganti banyak orang, kita. Wazannya atau kata patokannya fa'alna. Contohnya hajarna. Dengan melihat contoh-contoh di sini, ternyata jika subjeknya atau dhamairnya berubah, bentuk fi'il madhinya itu juga berubah. Perubahan itu terutama yaitu di huruf yang paling belakang. Rata-rata ditambahi dengan berbagai macam tambahan. Ingat, rata-rata yang setelah huruf akhir ditambahi. Yang tidak ditambahi hanya mufrad mudzakkar saja. Huwa, fa'ala, contohnya hajaro. Yang lain tapi ada banyak perubahan. Oleh karena itulah kalian perlu mencermatinya. Dicermati dengan baik sehingga dapat memahami dengan baik dan dapat menerapkannya dalam contoh-contoh kalimat. Selanjutnya, perhatikan ada beberapa kalimat yang menjadi patokan. Jika kalimat itu kok ada kata-kata ini, maka yakinilah bahwa kalimat itu harus menggunakan fi'il madhi. Contoh, di belakang kalimat ada kata sobahal yaum, pagi tadi. Amsi bil amsi, artinya kemarin. Yaumul ahad al-madhi, hari minggu yang lalu. Qabla yaumaini, 2 hari yang lalu. Al-barikhata, tadi pagi. Itu semua kalau ada kata-kata seperti itu, jika harus ada kalimat yang kalimat terakhirnya ada kata tersebut, maka jika harus mengisi fi'ilnya harus diisi dengan menggunakan fi'il madhi. Oleh karena itu
perlu dicermati, perlu dibuat contoh untuk mengisi kotak-kotak di bawah ini. Wasola berarti mengisinya harus ke samping kiri. Kalau tadi kan contohnya dari atas ke bawah. Kalau sekarang contohnya dari kanan ke kiri. Huwa wasola, hum wasolu, hunna wasalna, anta wasalta, antum wasaltum, anti wasalti, antuma wasaltuma, antuna wasaltuna, ana wasaltu, nahnu wasalna. Itu sekedar contoh, bisa diisi di rumah untuk latihan sehingga kalian lebih lancar. Selanjutnya penggunaannya dalam kalimat bisa kita latihan yang di bawah ini. Ya, contoh nomor 1. Nahtafilu. Nahtafilu itu fi'il mudhari'. Kenapa disebut fi'il mudhari'? Karena huruf depannya dimulai dari di antara 4 huruf, yaitu anita, alif, nun, ya atau ta. Jadi kalau huruf tersebut dimulai dari di antara 4 huruf itu, maka fi'il tersebut biasanya disebut dengan fi'il mudhari'. Nahtafilu dimulai dengan nun. Kita sedang merayakan bidzikra hijrati Rasul, peringatan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena menggunakan fi'il mudhari', ingat yang di atas tadi. Fi qa'atil madrasah, di aula sekolah. Karena fi'il mudhari' ya harus menggunakan tanda fi'il mudhari'. Amsi untuk fi'il madhi, sobal yaum untuk fi'il madhi. Berarti jawabannya adalah al-ana. Nomor 1 jawabannya al-ana. Nomor 2, godan. Ada kata godan. Godan itu besok. Ya pasti kalau besok fi'ilnya mudhari'. Maka jawabannya godan sa'at habu. Saat habu, besok saya akan pergi ila Jakarta, ke Jakarta, ma'ilati bersama keluargaku. Nomor 3, wasolna. Nah, kalau wasolna berarti fi'il apa? Madhi. Kalau sudah fi'il madhi, tandanya diambil dari yang tadi ada tanda fi'il madhi. Nah, ini. Ah, dilihat, dicek. Ah, di mana? Bisa dicek. Ah, kira-kira yang mana? Setelah itu baru dilihat lagi. Apa ya kira-kira jawabannya? Ya, wasolna. Jawabannya aja. Qabla yaumaini. Wasolna, kita telah sampai lal madrasah, ke sekolah, bisa irati naik mobil. Qabla yaumaini, 2 hari yang lalu. Nomor 4, al muslimuna ya'maluna. Ya'maluna fil mudhari' khairan. Umat Islam melaksanakan kebaikan kula yaumin, setiap hari. Yang pertama sobal yaum tidak cocok. Tadi itu tanda fi'il madhi. Pada salah satu ayam, setelah 3 hari lagi. Ya pasti fi'il madhi. Nek kula yaum setiap hari fi'il mudhari'. Jadi nomor 4 jawabannya kula yaum. Nomor 5, ungdur lihatlah al ustad. Nah, lihatlah. Lihatlah itu sekarang atau besok? Ya sekarang juga berjalan, berarti menggunakan fi'il mudhari'. Al ustad yadkhulu. Lihatlah. Al ustad, Pak Guru, yadkhulu sedang masuk al fasal, di kelas. Hayya nadkhulu, mari kita masuk. Ya, seperti itu contohnya. Nomor 6. Waza'tu, saya telah membagikan. Nah, ini berarti fi'il madhi. Bitaqati da'wati, surat undangan, ilal matunya, kepada para tamu undangan. Tandanya tadi apa nak fi'il madhi? Lihat di tanda. Tidak mungkin jawabannya ghad, tidak mungkin. Maka jawabannya adalah masa'al yaum. Kalau masa'al yaum, sore hari ini masih berjalan. Berarti bil amsi. Jawaban nomor 6 adalah bil amsi, yang kemarin. Saya telah membagikan surat undangan kepada para tamu undangan bil amsi, kemarin. Itu fi'il madhi. Nomor 7 adalah yadrusuna lughah al-arabiyyah. Para siswa sedang belajar bahasa Arab. Sedang belajar. Jawabannya pasti tanda-tanda fi'il mudhari'. Tadi dilihat di atas sudah saya sampaikan. Berarti jawabannya kulla usbu'in, setiap minggu. Nomor 8, kita mau pakai fi'il madhi atau mudhari'? Ya, dilihat yang akhir. Ada kata al-ana. Titik-titik aduru sama ukhti fi ghurfatil mudzakarah al-ana. Kalau ada kata ana berarti fi'il mudhari'. Maka gunakan yang fi'il mudhari'. Jawabannya apa? Udzakiru. Saya sedang belajar
ad-durusa pelajaran-pelajaran ma'akhuti bersama saudara perempuan saya fi ghurfatil mudzakarah di ruang belajar al-ana sekarang. Selanjutnya nomor 9 hal. Apakah as-subha subuh bila amsi kemarin harus fi'il madhi, makanya hal sholaita, apakah kamu sudah sholat as-subha ing sholat subuh bila amsi kemarin ya Farhan. Nomor terakhir al-mudaris ad-darsa wa nahnu nasma'u ilaihi. Al-mudaris bapak guru titik-titik ad-darsa, bapak guru titik-titik pelajarannya, wa nahnu dan kita nasma'u itu fi'il mudhari, maka harus disamakan fi'il yang di depan dengan yang di belakang. Wa nahnu nasma'u ilaih dan kita sedang mendengarkannya, maka jawabannya yusyarrihu. Al-mudarisu bapak guru yusarihu menjelaskan ad-darsa pelajaran, wa nahnu dan kita nasma'u mendengarkan ilaih padanya. Itulah beberapa penjelasan. Untuk selanjutnya kalian nanti akan kita beri tugas untuk mengerjakan latihan soal berkaitan dengan fi'il madhi dan juga fi'il mudhari. Kata keterangan apa harus kamu perhatikan, harus kamu cermati untuk mengisi, nanti linknya akan saya berikan. Cukup sekian, terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.